Hari ini kita ke tema 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat pada tema 7, indahnya keberagaman negeriku. Subtema 3, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4. Mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Kata sulit dalam suatu teks adalah kata yang belum kamu ketahui artinya. Dalam suatu teks, kata sulit juga dapat berupa istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut juga dengan KBBI. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Ayo berlatih untuk menentukan kata sulit dalam paragraf berikut. Harga diri bangsa terikat dengan kerukunan antar warga. Kerukunan antar warga dapat menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Jika dalam suatu negara sering terjadi pertikaian antar suku bangsa, maka akan menimbulkan keinginan dari negara lain untuk menguasai negara itu. Satu, kata sulitnya harga diri, artinya kesadaran akan berapa besar nilai yang diberikan kepada diri sendiri. Kemudian dua, kata sulitnya pertikaian, kemudian kata dasarnya tikai, dan artinya perselisihan, pertengkaran, pertentangan, dan perbedaan. Kemudian yang ketiga, menguasai, kata dasarnya kuasa, kemudian artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Menemukan informasi dalam teks. Dalam menemukan informasi yang terdapat pada teks, terlebih dahulu kamu perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua informasi penting tersebut dapat kamu temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ayo simaklah cuplikan teks berikut. Percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexis Teshak, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Contoh pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks tersebut yaitu: 1. Siapakah nama desain interior yang mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon? Jawabannya Alexis Teshak. Menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Saat menyampaikan informasi menggunakan peta pikiran, tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks.
Pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok setiap paragraf dalam suatu teks. Setelah menentukan ide pokok setiap paragraf, kamu dapat menuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Berikut contohnya. Contoh membuat peta pikiran. Judul teks ada di tengah-tengah, kemudian pokok-pokok pikiran ada di sebelah kiri dan kanan. Pokok-pokok pikiran paragraf pertama, pokok-pokok pikiran paragraf kedua, pokok-pokok pikiran paragraf ketiga, dan pokok-pokok pikiran paragraf keempat. Menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan. Ringkasan adalah intisari sebuah teks. Saat menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan, kamu hanya perlu meringkas isi teks dengan cara mencatat informasi penting dari teks yang kamu baca. Informasi penting tersebut biasanya disampaikan melalui gagasan pokok ataupun ide pokok dari setiap paragraf. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Dalam meringkas, urutan setiap peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Ringkaslah teks di bawah ini. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana, dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ringkasan teksnya. Keragaman masyarakat Indonesia memperkaya khasanah budaya nasional. Keragaman sebagai alat mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Ada banyak cara untuk menyampaikan informasi pada sebuah teks. Informasi-informasi yang telah kita dapat sebaiknya ditulis secara ringkas dan jelas agar pembaca dapat memahaminya. Kita dapat menyampaikan informasi pada sebuah teks ke dalam beberapa kalimat. Selain itu, kita juga dapat menyampaikan informasi tersebut melalui peta pikiran. Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kamu dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Dengan memahami gagasan pokok sebuah paragraf, kamu dapat memahami isi paragraf tersebut. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Diberi gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Mas Wardi Suryaningrat. Namun pada usia 40 beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawan Raden Mas karena beliau ingin dekat dengan rakyat. Paragraf pertama. Gagasan pokoknya, Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Kemudian paragraf kedua.
Gagasan pokoknya Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat Yogyakarta. Itu saja yang dapat disampaikan pada tema 7 subtema 3 muatan bahasa Indonesia. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.